Salam pendengar cerita misteri. Selamat datang di konten Amis, konten yang akan menemani aktivitas dimanapun Anda berada, dengan cerita horor dan misteri dalam bentuk audio. Dan pastinya no jumpscare. Semoga nuansa misteri dan horornya masih terasa. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri dari luar negeri. Misteri di bidang penerbangan yang terjadi di tahun 1955. Ya, tahun 1955, di mana bidang aviasi masih belum secanggih sekarang. Oke, langsung menuju cerita. Apa yang akan teman-teman lakukan jika saat melakukan perjalanan ke kota lain, namun tiba-tiba malah mendarat bukan cuma di kota lain, tapi juga di negara lain di tahun yang berbeda? Mungkin orang yang suka berpetualang akan menikmatinya, namun kebanyakan dari kita pasti dibuat kebingungan. Bahkan orang paling nekat sekalipun akan terheran-heran kalau diberitahukan kalau dia sudah terbang selama hampir setengah abad. 2 Juli 1955, sebuah pesawat Pan America dengan nomor penerbangan 914 lepas landas dari New York menuju Miami, Florida. Cuaca saat itu cerah dan 57 penumpang di dalamnya menantikan keindahan pantai di Florida. Pesawat lepas landas tanpa masalah. Namun, 3 jam berlalu. Seharusnya pesawat itu sudah mendarat di bandar udara tujuan. Namun yang terjadi, pesawat tersebut tidak kunjung terlihat. Radar menara kontrol di Miami tidak melihat tanda-tanda kedatangan pesawat apapun. Mereka mendapat jawaban membingungkan. Itu terjadi setelah mereka menghubungi menara kontrol di New York. Sinyal darurat menyatakan Pan Am 914 lenyap dari radar. Semua fakta mengarah pada hilangnya pesawat tersebut. Selain tidak terdeteksi radar, pengatur lalu lintas udara juga tidak dapat menghubungi pilot melalui radio. DC-4 lenyap begitu saja tanpa meninggalkan jejak, baik pesawat maupun penumpangnya. Investigasi pun segera dimulai. Untuk rute penerbangan itu melalui sebagian wilayah Samudra Atlantik. Satu-satunya penjelasan yang masuk akal dari kejadian itu ya, pesawat itu jatuh dalam perjalanan. Tim penyelamat pun dikerahkan. Penjaga pantai menyisir lautan, namun tidak ditemukan petunjuk sama sekali. Dengan kecewa, tim investigasi tidak dapat menjelaskan apa-apa. 61 orang termasuk awak kabin menghilang dalam sekejap, bersama dengan penerbangan 914. Alhasil, meskipun kasus ini tidak pernah benar-benar selesai, pesawat tersebut secara resmi dinyatakan jatuh dan tidak satu pun penumpang selamat. Meskipun ada beberapa pertanyaan dari keluarga korban, namun tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada penerbangan 914. Dan hingga akhirnya 37 tahun kemudian, kisah berlanjut pada tanggal 9 September 1992 di Caracas, Venezuela. Juan de la Corte, pengatur lalu lintas udara di Bandar Udara Caracas, mengawali harinya seperti biasa. Ia kembali bekerja, membuat segelas kopi, lalu kembali mengawasi pesawat di meja kerjanya. Saat itu, ia sedang memberikan arahan pada satu penerbangan. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba aja, ia melihat sebuah titik pesawat muncul entah dari mana. Di radar pemantau pun, seperti ada sesuatu yang keluar dari persembunyian. Ini adalah hal yang tidak biasa yang terjadi di penerbangan sipil. De la Corte kemudian melakukan pengecekan beberapa kali dan berpikir, pasti ada kesalahan. Tidak mungkin salah, pengecekannya sudah benar, pikirnya. Dan akhirnya, De la Corte beserta rekannya menyaksikan pesawat itu secara langsung dalam waktu kurang dari 10 menit. Pesawat itu terlihat semakin jelas. Awalnya terlihat seperti pesawat biasa, namun semakin dekat semakin jelas bahwa itu adalah pesawat tua. Pesawat penumpang DC-4 McDonnell Douglas masih menggunakan baling-baling dan bukan menggunakan turbin modern seperti saat ini. Ya, memang masih ada beberapa yang beroperasi, tapi sudah pasti usang dan sebagian besar telah diganti dengan part yang lebih baru. Tapi bukan itu awal dari keanehan. Yang paling mengherankan adalah ketika sang pilot pesawat misterius itu menghubungi menara lalu lintas dan bertanya dalam bahasa Inggris. "Kami di mana?" tanya sang pilot. Sebagai petugas, De la Corte menjawab bahwa mereka sedang berada di dekat bandara udara Caracas dan langsung menanyakan tujuan pesawat tersebut. Hening dan beberapa saat kemudian, sebelum pilot pesawat menjawab, "Kami, Pan Am 914, terbang dari New York menuju Miami, Florida dengan 4 orang awak kabin dan 7 penumpang lainnya." Lanjutnya, menara kontrol benar-benar kecolongan.
apa yang dilakukan Pan Am dengan nomor penerbangan tersebut hingga melenceng lebih dari 1.100 km dari titik tujuan, dan bagaimana bisa pesawat itu tiba-tiba berada di Caracas. Della Corte kemudian dengan cepat menanyakan beberapa pertanyaan lagi kepada pilot, dan apa yang ia dengar selanjutnya membuatnya tambah kebingungan. Pilot itu berkata bahwa pesawat mereka dijadwalkan mendarat di Bandara Udara Miami pukul 9.55 tanggal 2 Juli 1955. Ya, dari tahun 1955. Sekarang giliran seisi menara yang terdiam. Sebelum bertanya lebih lanjut, agar tidak memperburuk keadaan, menara kontrol mempersilahkan pesawat itu pun mendarat. Della Corte tidak mengerti bagaimana bisa pilot tersebut berkata demikian. Yang ada dalam pikirannya, si pilot itu sudah pasti gila. Tetapi tidak mungkin salah. Di dalam pesawat misterius itu terdapat sejumlah penumpang. Ia pun kemudian membantu Pan Am dengan penerbangan 914 mendarat dengan selamat dan memutuskan untuk bertanya lebih lanjut. Setelah pesawat itu mendarat, awak darat dikerahkan untuk memandu pesawat, dan seluruh penumpang pesawat mendarat dengan selamat. Setelah sedikit tenang, Della Corte akhirnya memutuskan untuk menanyakan sesuatu yang sejak tadi mengganggunya. Apa Anda tahu sekarang tanggal 21 Mei 1992? Keheningan yang cukup panjang membuatnya sadar seharusnya ia tidak menanyakan hal itu. Ketika awak darat mendekati pesawat, suara pilot yang kebingungan di radio berkata, "Apa yang sedang Anda bicarakan?" tanya sang pilot keheranan. Ketika Della Corte mendengar hal itu, ia pun tahu harusnya ia memerintahkan petugas keamanan untuk segera membawa penumpang beserta awak kabin. Namun bagaimanapun juga, saat mereka mendekati pesawat, sang pilot melakukan hal yang tidak terduga. Juan mendengar kapten berucap dengan panik, "Tidak, jangan mendekat, kami pergi sekarang," teriak sang pilot. Pilot kemudian menyalakan kembali mesin pesawat dan segera menuju jalur lepas landas tanpa menunggu apa-apa. Juan berusaha untuk mencegahnya melalui radio. Ia mengatakan bahwa dirinya dapat membahayakan penumpang. Tapi sang pilot tidak merespon. Dia kemudian mengendalikan pesawatnya menuju lajur lepas landas, menaikkan kecepatan dan mengudara. Untuk beberapa saat, pesawat tersebut masih terlihat di udara. Segera setelahnya, pesawat terpantau oleh radar, lalu lenyap kembali. Tidak ada kata yang dapat menggambarkan keterkejutan Juan dan rekan-rekan di menara kontrol. Mereka baru saja melihat pesawat tua yang muncul entah dari mana. Pilotnya memberitahu jika pesawat tersebut harusnya terbang menuju Miami, dan sebelum lepas landas mereka dapat melakukan apapun. Pesawat misterius itu kembali lepas landas dan lenyap kembali, seperti mimpi. Tidak ditemukan jejak apapun dari pesawat itu, dan hingga saat ini tidak ada yang dapat menjelaskan apa yang terjadi di Caracas pagi itu. Banyak sekali perdebatan tentang kebenaran peristiwa itu. Kita kembali ke tahun 1985. Sebuah tabloid mingguan bernama Weekly World News adalah majalah pertama yang memberitakan tentang kejadian itu. Ya, itu tahun 1985, 7 tahun sebelum versi yang populer muncul. Kabar yang sama memberitahukan hal itu untuk kedua kalinya, namun dengan detail yang berbeda. Tabloid itu menetapkan tahun 1992 adalah sebagai waktu di mana pesawat penjelajah waktu akan mendarat di masa depan. Foto Juan Della Corte, petugas lalu lintas udara di Caracas, juga berbeda dari versi 1985. Sehingga diumumkan secara luas bahwa berita tersebut adalah hoax dan kemudian menjadi urban legend. Bagaimanapun juga, legenda itu tetap hidup dan banyak sumber menceritakan kembali dengan versi mereka. Bahkan, beberapa menyebutkan bahwa penumpang akhirnya pulang kembali ke rumah dengan selamat, dan anehnya, tidak satupun dari mereka terlihat 37 tahun lebih tua, sedangkan orang-orang yang mereka kenal menua seperti orang-orang pada umumnya. Mereka mengatakan dokter memeriksa sang pilot, awak kabin dan penumpang, namun tidak ada kelainan sama sekali. Mereka semua disebutkan sehat walafiat. Bagian ini tidak dapat dipercaya karena tidak ada satupun bukti mengenai 61 orang yang kembali dari perjalanan selama puluhan tahun itu. Yang aneh dan tersebar di internet, ada kalender kecil yang tertinggal di jalur lepas landas Caracas sesaat sebelum Pan Am 914 lepas landas lagi di tahun 1992. Kalender itu berasal dari tahun 1955, dan itu adalah satu-satunya peninggalan dari kejadian aneh itu. Ada banyak yang beranggapan kalau kalender itu sungguhan, tapi tetap tiada bukti keberadaan kalender itu di mana sekarang. Misteri memang tetap misteri. Siapa yang tahu ini hoax ataukah memang perjalanan waktu bisa dilakukan meski dengan ketidaksengajaan? Bagaimana menurut pendengar?
Apakah penerbangan 914 tersesat di lorong waktu selama 37 tahun? Atau itu cuma hoax? Oke pendengar, tetap nikmati misteri sebagaimana mestinya. Sama seperti dukungan terhadap channel ini, dan saran bisa ditulis di kolom komentar. Dan yang pasti, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Untuk dukungan lainnya, bisa via Saweria yang ada di kolom deskripsi. Nantikan cerita horor dan misteri lainnya hanya di Amis Audio Misteri.